kayak usus, terus apa lagi ya? Pokoknya yang ya itu kan gurih ya. Jadi bisa buat cemilan sehari-hari juga kalau misalkan bosen. Enggak, kebetulan enggak. Kenapa nggak suka? Bau aja amis. Aneh aja lah, enggak. Aneh ya? Iya, Oke, jadi dagingnya aja ya? dagingnya aja, betul. Suka tapi nggak semua. Sukanya yang mana jeroan? Sukanya yang itu yang kayak handuk itu apa sih namanya? Lidah. Oh iya. Babat betul sekali. Itu babat. Kenapa suka babat? Teksturnya aja enak. Kenyal. Ada yang suka, tapi ternyata ada juga yang memilih untuk tidak menyantap jeroan. Menurut dosen seni kuliner politik pariwisata NHI Bandung, Nur Komaria, jika mengerti cara mengolahnya, jeroan seperti paru, hati, usus, atau babat bisa menjadi hidangan lezat yang menggugah selera. Nur menambahkan jika memasak jeroan ternyata jauh lebih mudah dibandingkan memasak dagingnya. Misalnya agak bau itu sebetulnya gampang, kita bisa pakai jeruk nipis sama garam itu udah cukup, dibiarkan beberapa saat gitu kan 15 sampai 30 menit, kemudian cuci kembali baru siap, mau direbus dulu kek atau mau diolah langsung silahkan. Sebetulnya tidak keras ya kalau cara pengolahannya kita tahu, karena sebetulnya jeroan ini dia tidak ada otot gitu, nggak seperti daging yang kita perlu misalnya masak rendang harus sekian jam, kalau jeroan tidak begitu lama gitu. Biar gak penasaran, yuk kita coba olah jeroan. Yang saya pakai ini adalah jeroan sapi berupa paru. Setelah dibersihkan, rebus paru agar kotoran serta aroma dari jeroan bisa hilang. Kita lagi membersihkan paru. Kalau misalnya membersihkan paru itu apa aja sih yang harus diperhatikan, Bu? Ya kan paru ini kan banyak mengandung ada darah ya, jadi dia harus betul-betul dibersihkan supaya baunya juga tidak sedap, sehingga penanganannya harus betul-betul walaupun tidak terlalu susah. Cukup dengan direndam mungkin dari air jeruk nipis sama garam, kemudian dibiarkan berapa menit atau cukup direbus sudah cukup. Direbus sebentar pakai garam, terus dikasih mungkin rempah Indonesia ya kayak serai, salam, laos itu udah cukup. Udah tinggal rebus, kemudian buang airnya terus siap pakai. Kalau sudah dibersihkan dan direbus, paru sapi ini sudah siap diolah. Kali ini bersama Bu Nur, saya akan membuat malbi. Malbi adalah hidangan khas Palembang yang mirip dengan semur, memiliki ciri khas manis, gurih, dan legit dengan aroma rempah yang kuat. Jangan lupa siapkan bumbu dasar seperti bawang merah, bawang putih, jahe, kemiri, ketumbar, merica, pala, serai, cengkeh, dan kayu manis. Hari ini kita mau bikin malbi, walaupun sebetulnya paru ini bisa kita bikin dengan untuk banyak masakan, bisa untuk soto ya kan, bisa untuk dibikin asam garam gitu atau didendeng itu bisa. Tapi hari ini saya pilih malbi karena kebetulan saya orang Palembang, dan untuk mengenalkan masakan Palembang juga bahwa malbi ini salah satu masakan yang sekarang juga sedang naik daun. Oke. Nah sekarang kita mulai dari mana nih, Bu? Oke, ini tentunya panaskan pan dulu, kemudian pancinya, kemudian kita masukkan bumbunya yang tadi sudah kita giling, ya kira-kira ini untuk setengah kilo. Dan sekarang saya sedang mencicipi paru ini. Ini benar-benar lembut sih dan enak banget. Dan ini yang paling penting dalam proses memasak jeroan ini adalah tidak amis sama sekali. Tadi saya udah nyoba. Menurut dokter spesialis gizi Rumah Sakit Melinda Bandung, Johannes Chandrawinata, jeroan memiliki sejumlah kandungan gizi yang baik bagi tubuh. Namun, tidak disarankan untuk dikonsumsi secara berlebih karena jeroan juga mengandung lemak, kolesterol, dan purin tinggi yang menyebabkan penyakit jantung hingga asam urat. Sebetulnya ada baik dan buruknya makan jeroan itu ya. Dari segi baiknya dulu kita bahas. Nah, baiknya itu
jeroan itu masih merupakan sumber protein dan juga zat gizi yang cukup baik ya. Protein dalam misalnya hati sapi itu per 100 gram dia mengandung sekitar 20 gram protein. Kalau kita makan daging sapi misalnya, atau daging sapi itu kan ototnya sapi ya. Nah per 100 gram dia mengandung 23 gram protein. Jadi tidak berbeda jauh kandungan proteinnya dengan. Untuk mengurangi resiko kesehatan, konsumsi jeroan sebaiknya dibatasi dan dimasak dengan cara yang sehat seperti direbus, ditumis, atau dipepes. Hindari juga menggoreng dan penggunaan santan yang berlebih. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.